Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris dengan mudah ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke topik pembahasan yang sama, masih dalam simple future tense, tapi ini bagian yang keempat ya, atau bagian terakhir, yaitu bagian D atau part D ya. Part D yang mana kita sudah bahas 3 sebelumnya, yaitu A, B, dan C ya. Baik, apa itu yang bagian D? Mari kita simak bersama-sama. Ya, sama seperti yang sebelumnya, simple future tense di sini fungsi yang terencana, ini masih yang terencana sama dengan yang part C ya. Oke. Fungsinya masih sama, yaitu ingin mengungkapkan kegiatan atau peristiwa yang nanti dilakukan atau akan dilakukan ya. Jadi ini adalah fungsi dari simple future tense secara keseluruhan ya, dari 4 tadi ya, dari 4 jenis A, B, C, dan D tadi ya. Oke. Atau juga ingin mengungkapkan atau menginformasikan sesuatu yang akan menjadi fakta ya, jadi nanti jadi fakta soal begitu ya. Baik, kita masuk langsung saja ke formulanya ya. Baik, seperti biasa ini adalah pola dasar atau pola kalimat yang sangat umum yang semuanya tahu ya. Lagi-lagi adalah seperti ini ya, subjek diikuti dengan predikat dan dilanjutkan dengan complement ya. Untuk kali ini komplementnya saya kurung lagi ya, dan seperti kalian sudah paham ya, kalau dikurung berarti bisa ada bisa tidak ya, jadi itu optional ya. Oke, baik, kita masuk ke rumus umum ya, sama dengan yang kemarin ya. Ini juga untuk yang simple future, rumus yang awalnya adalah yang biasa, yang bagian A ya, yang pernah kita bahas di part A, itu adalah subjek plus will plus verb dasar lalu dilanjutkan dengan complement ya, yang dikurung ya, artinya bisa ada bisa tidak. Nah, ini adalah yang menggunakan will atau simple future yang biasa ya, dan rumusnya subjek plus will plus verb ya, jadi verb dasar ya, jadi predikatnya will diikuti dengan verb dasar ya. Lalu kita masuk ke rumus yang terencana dari simple future ini adalah sama dengan kemarin ya, subjek diikuti dengan verb dasar ya, lalu diikuti dengan complement ya, seperti ini. Dan lagi-lagi saya ingin mencoba memberikan kontras ya, dimana yang sama itu adalah subjek lalu diikuti verb dasar lalu diikuti dengan complement. Nah, bedanya adalah di will sini ya, jadi will-nya ini belum ada kan. Nah, will-nya itu belum ada. Nah, will-nya ini yang kita ganti dengan be going to, dan be-nya itu tipe 1 ya, dan ini adalah mensubstitusi will ya menjadi be going to yang artinya sama, yaitu akan ya, akan. Nah, maknanya sama akan tapi kesannya berbeda. Kalau yang ini adalah terencana ya, seperti itu ya. Lalu kita akan membahas pola yang berbeda dengan yang kemarin. Yang ini adalah verbal, yang kemarin nominal. Maka rumusnya pun sedikit berbeda. Ya, di sini adalah subjek diikuti dengan be going to, be-nya tipe 1, dan ini diikuti dengan verb dasar ya, lalu diikuti dengan complement bila ada. Jadi rumus verbal ini mirip dengan rumus umum untuk simple future yang terencana. Tetapi di sini kalau kita detailkan, kita lihat bedanya ya. Jadi sama di sini B1 berarti isinya adalah am, is, dan are. Lalu di sini bedanya adalah dengan rumus umum yang verbal ini berarti verb dasarnya itu selain be ya. Jadi kalau nanti masuknya be, nanti masuknya ke nominal ya. Jadi kalau yang verbal berarti verb dasarnya tuh selain be. Jadi jangan be yang masuk di sana ya. Seperti itu ya.
Baik, ini adalah bentuk yang afirmatif ya, yang positif ya. Jadi ini bentuk yang positif ya, konstruksi yang positif. Kita simak gimana perubahannya menjadi bentuk lain, yaitu dalam bentuk negatif dan interrogatif ya, atau kalimat tanya ya. Nah, kita mulai dari yang positif dulu ya. Oke, tinggal kita ngambil aja dari pola atau rumus yang tadi yang kita baru bahas, yaitu subjek plus be going to, be-nya bentuk satu, lalu diikuti dengan verb dasar, lalu dilanjutkan dengan complement bila ada. Baik. Nah, contoh kalimatnya di sini saya berikan yang sama juga supaya mudah dianalisa. Jadi Dullah is going to milk a cow ya. Coba perhatikan di sini ya. Nah, be-nya di sana adalah is. Kenapa? Karena subjeknya dulu sama dengan he ya. Kalau he berarti be-nya is ya. Lalu di sana menggunakan kata kerja ya selain be, yaitu milk ya. Milk bukan be ya, dan milk itu artinya adalah memerah susu ya. Jadi di sini artinya adalah dulu akan memerah susu seekor sapi, dan memerahnya ini sudah terencana. Artinya apa? Artinya mungkin segala sesuatu persiapannya sudah diadakan, dan ini lebih terencana akannya dibandingkan yang menggunakan will kemarin ya. Jadi misalnya kasih keterangan waktu tomorrow ya. Jadi kemarin yang menggunakan will juga sama menggunakan tomorrow, cuman beda kadar kemungkinannya ya. Kalau yang ini kadar kemungkinannya mendekati pasti atau hampir pasti ya akan dilakukan. Tapi kalau menggunakan will itu mungkin bisa seolah-olah 50-50 ya, bisa iya bisa tidak ya, hanya niat saja gitu ya. Baik, lalu kita lihat konstruksi perubahannya ke negatif ya, sama seperti yang kemarin. Jadi subjek diikuti dengan be satu, lalu diikuti dengan going to, lalu diikuti dengan verb dasar, dan diakhiri dengan complement jika ada. Ini adalah masih pola positif. Kenapa direnggangkan antara be dan going to? Karena akan masuk kata not di sana ya. Jadi notnya sama seperti kemarin, masuknya di antara be dan going to ya. Nah, contoh kalimatnya menjadi Dullah is not going to milk a cow. Nah, ini jadi Dullah tidak akan memerah susu seekor sapi, dan ini lebih terencana, artinya mendekati pasti dia tidak akan melakukannya gitu ya. Baik, lalu kita lanjutkan ke konstruksi interrogatifnya ya. Nah, ini juga sama, jadi be-nya kedepankan, be tipe 1, lalu diikuti sisanya. Sisanya adalah subjek diikuti dengan going to, lalu diikuti juga dengan verb base, diakhiri dengan complement jika ada ya, diikuti dengan tanda tanya. Baik, kita lihat contoh kalimatnya menjadi ya is ya, Dullah going to milk a cow ya. Jadi be-nya dikedepankan ya. Jadi di awal kalimat ya. Maka ketika iya menjadi jawabannya yes he is, karena dulu itu laki-laki dan sendiri, maka kata gantinya adalah he ya, dan is di situ adalah be dari he ya. Yes he is. Ketika tidak ya menjadi no he is not. Baik. Saya berikan lagi contoh-contoh kalimatnya biar lebih jelas ya. Nah, kalimat pertama yang positif, kalimatnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini kalimatnya I am going to run a chick business. Nah, lihat M-nya B-nya di sana M karena subjeknya I ya. Dan di sana menggunakan going to run di sana artinya menjalankan. Jadi saya akan menjalankan sebuah bisnis anak ayam yang dimana itu sudah terencana. Mungkin saja sudah membeli materialnya ya untuk membuat kandang ataupun untuk memulai usaha ini ya. Jadi sudah terencana ya.
Nah, negatifnya menjadi I am not going to run a chick business. Jadi ini juga sudah terencana tidak akan melakukan bisnis ini ya. Lalu interrogatifnya menjadi am I going to run a chick business? Ya. Apakah saya akan menjalankan sebuah usaha anak ayam? Ketika iya menjadi yes you are ya. Karena subjeknya I, maka jawabannya menjadi you karena yang jawab lawan bicaranya. M di sana di awal kalimat karena kalimat tanya ya. Lalu jika tidak menjadi yes you're no you're not ya. Jadi kalau tidak ya pasti belakangnya ada kata not ya. Baik, kalimat kedua saya berikan contoh sama ya. Wagiman is going to clean the toilet ya. Jadi Wagiman akan membersihkan toilet itu dan ini terencana, misalkan dia sudah bawa sikatnya misalkan ya. Jadi ini adalah sesuatu yang akan dilakukan hampir pasti gitu ya. Dan negatifnya menjadi Wagiman is not going to clean the toilet, dan ini berarti juga rencana akannya terencana, artinya dia hampir pasti tidak melakukannya ya. Dan di sana saya ingatkan isnya di sana adalah karena subjeknya Wagiman sama dengan he ya, maka be-nya jadi is ya. Oke, baik. Kalimat interrogatifnya tinggal kedepankan saja be-nya menjadi is Wagiman going to clean the toilet? Ketika iya menjadi yes he is ya, karena Wagiman itu sama dengan he ya. Lalu jika tidak menjadi no he isn't atau no he is not ya. Kalimat terakhir. Contohnya di sini sama juga ya. Aan and En are going to dig a grave ya. Jadi Aan dan En akan menggali sebuah kuburan ya. Jadi akannya itu sudah terencana, mungkin dia sudah menyiapkan pacul ya. Dan itu tanda bahwa sungguh-sungguh akan melakukannya gitu ya. Nah, di sini be-nya are karena subjeknya Aan dan En adalah jamak sama dengan they ya. Oke, kalimat negatifnya jadi Aan and En are not going to dig a grave ya. Jadi ini juga sudah terencana akan batal atau tidak akan melakukannya ya. Lalu yang terakhir interrogatif, tinggal majukan saja be-nya menjadi are Aan and En going to dig a grave ya. Jadi ketika tidak jawabannya adalah ketika iya jawabannya menjadi yes they are, ketika tidak menjadi no they are not atau no they are ya. Baik rekan-rekan semua, demikian penjelasan untuk simple future tense yang terencana ya, dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Saya harap teman-teman bisa atau rekan-rekan bisa memberikan komentar ya. Bila mana ada pertanyaan, ada kritikan juga silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti terus video-video selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.